Halo para penonton dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Dango Inspirasi Uda Joni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berkunjung ke kelompok tani sawah bangsa Kamang, Kabupaten Agam. Kelompok tani ini salah satu usahanya adalah bersawah organik, petani organik. Sekarang sudah sertifikasi. Kita akan berbincang-bincang dengan ketua kelompok taninya, Pak Yen, Ya. beliau, Ya. yang sudah berpengalaman dalam bertani organik. Kira-kira sudah berapa musim nih Pak Yen? Terima kasih Pak Joni. Kita bertani organik ini sudah 8 kali panen sekarang nih Pak. Nah, panen sekarang. Dan sudah sertifikasi? Sertifikasi sudah 4,1 hektar Pak. Nah, yang sekitar lahan ini cuma 2,5 hektar. Berarti kelompok tani beliau ini sudah sertifikasi organiknya sudah 4,5 hektar. Ya. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Lumayan itu Pak. Kira-kira yang ketua sendiri punya sawah, Ya. yang ketua mengelola sendiri, Ya. itu berapa luasnya kira-kira? Ketua pribadi yang mengelola pribadi 1,5 hektar Pak. Itu Pak Yen sendiri? Iya, 1,5 hektar. Sawah ini? Yang sana Pak. Oke. Yang di ujung. Dari 1,5 hektar itu, sekarang umur padi sudah hampir 2 bulan ya. Ya. Sampai umur sekarang, Ya. seberapa Pak Ketua atau Pak Yen mengeluarkan uang ini? Untuk bajak 425, untuk tanam 425. Jadi 850. Oh. 850. Berarti sampai umur 2 bulan, Ya, beliau sudah mengeluarkan uang 850.000. Rupiah. Ya. Oke. Tentu pengeluaran terakhir nanti biaya panen. Terakhir cuma Nanti untuk biaya panen. perontok aja. Untuk perontok. Yang lain kan kita Kira-kira biayanya, biaya merontok itu ada kira-kira berapa? Ada 500.000? kalau di sini perontok itu bayarnya 1/7 Pak. Jadi makin banyak padinya, itu mungkin banyak keluar. Oke. Ya, 1/7. Kalau dapat 7 keluar 1. Oke. Keluar 1. Hasil padi kita terakhir berapa Pak Yen? Kalau terakhir ini Setelah agak 8 kali bersawah, terakhir karena ada berapa musim kali tikus. bukan hasil panen kita dalam berorganik ini? Berapa? Kalau normal lah. normal Pak, itu kita sudah di atas pertanian kimia ini Pak. Ya berapa? Berapa karung? Kalau Berapa karung? 1 hektarnya Bukan mau yang sawah 1,5 kita, hektar. yang sawah Bapak. Ya, saya 40 karung Pak, yang 1,5 hektar tuh. 1,5 hektar 40 karung. Karena sawahnya ketinggian, memang agak 10 karung berapa? beda dengan yang ini. Dan 1 karung berapa kilo? 1 karung itu sekarang terakhir timbangnya 41 Pak. Awal dulu pertama organik 36. Itu naik 36 ini berapa ini? 36 kilo per karung. 36 kilo per karung. Nah awalnya, Sekarang pertama sudah? masuk organik. Sekarang setelah musim ke-8 itu sudah 41 kilo per karung. Oh, makin lama makin berat Makin ya? naik, makin naik. Pak. Dengan pulumi 1 karung. Nah, pulminya 1 sekarang karung yang sudah sama 41. gitu ya. Ya. Ya, sekedar pembandingnya, kalau kimia sini Pak paling bagus antara 33 sampai 35 per karungnya. Jadi jauh lebih berat organik ini. Lebih berat Organik. padinya. Iya, lebih berat. Kalau begitu biaya berkurang sedikit, produksi bertambah berat, bertambah banyak. Iya. Alhamdulillah. Biayanya kalau dihitung uang keluar Jadi kan baru sudah 900, kurang 800 baru. kurang 1/3 Pak. Karena kan pupuk kita nggak mengeluarkan lagi. Pupuk itu malah hampir setengah lah malahan. Ya kan tidak beli pupuk. Nggak beli pupuk, cuma makanya. pokoknya semua usaha sendiri lah. Betul. Memanfaatkan sumber daya Iya, lokal. Iya. Apakah itu jerami, Iya, betul, atau betul. kompos, Iya. atau pupuk kandang. Iya. Itu betul. terserah lah. Iya. Tapi yang jelas biayanya berkurang, Ya, produksinya makin lama makin bagus. naik, ya, makin naik. Alhamdulillah. Ya, biar volumenya, biar timbangnya makin lama makin bagus. Oh, karungnya bertambah,
karungnya bertambah, berat per karung beratnya juga bertambah. Iya. Ah, Asal syarat rukunnya penuh Pak, artinya airnya cukup gitu ya. iyalah. Iya, betul. Namanya bertambah. Iya, betul. Berusaha kan Ya. cukuplah syaratnya. Ya. Baik, Pak Yen tadi dikatakan sawah Pak Yen yang dikelola sendiri Ya, seluas 1,5 hektar. Hasilnya sekarang 51 tadi. 41. 40 ya rata-rata 40 karung. ya. Oke. Saya pikir agak kurang itu karena mungkin tadi dikatakan sawahnya berpasir. Ya. Ya toh? Betul, betul. Sekarang luas organik kita kan 4,5 hektar. Ya. Rata-rata per hektarnya berapa Pak Yen? Berapa hasilnya itu? Saat ini rata-ratanya Berapa karung? kalau karungnya 120-an Pak. Rata-rata. 120 karung. Iya. Dulu sebelum organik berapa rata-ratanya? Sebelum organik, Yang kelompok ini juga yang 4,5 hektar ya ini. betul. Sebelum organik dulu paling 80 karung, 43 karung Pak. Jadi dulunya 83 karung. Iya, Sekarang sudah 120. iya, Baru 8 musim tanam. iya. Oke. Kalau tadi dikatakan juga berat satu karung itu dulu 36 berapa? 35 kalau 35 dulunya. Ya, itu sudah bagus Nah, tuh Pak. setelah 8 bulan, 8 musim kita berorganik, Ya, ya. sudah 41 kilo Ya. per karung. Per karung naik terus gitu Ya. Pak. Nggak tahu Jadi- yang besok gitu ya. Jadi berat per Karungnya, satuan volumenya naik, timbangnya Ya. naik, kilonya naik. kemudian produksi per hektar juga naik. Ya, Itu kan keunggulan organik. ya. Punya ada nggak keunggulan lain dari organik ini? Pen. Di samping yang sampai Keunggulan sampaikan tadi, lain apa? terutama sawah tada hujan, Pak. Tada hujan Ya, itu ini kan kan- ini kan tada hujan ini. betul betul. Nah, apa Keunggulannya ini pernah terjadi di sini, Pak. Ini kita organik, ke atasnya tidak. Suatu saat karena hari panas, ya kita aja yang panen, orang nggak panen. Oh, musim kering. Musim kering, musim nggak ada Oh. hujan, nah itu Jadi ketika keunggulan yang musim nyata kering- malah. Gitu. Ketika musim kering ekstrim, Ya, kita tetap panen. tiap panen. Kena- Asal sudah tanam, insya Allah panen, Pak. Oh, gitu. Sudah panen. Jadi daya simpan airnya lebih tinggi ya? Nah, kata para ahli gitu Pak. Jadi ketika kompos itu masuk ke sawah, dia punya kemampuan menyimpan air 10 kali lipat beratnya. Mengikat air. Mengikat air ya, Oke. menyimpan. Akhirnya tanah tuh makin lama makin dalam Pak. Nah, dulu ini sawah ini cuma ya paling 15 cm Pak. Oh, dulu sawah ini, Yang Sebelum belakang kita berorganik, ini ya. ya 15 cm paling. Setelah diolah tanah, hasilnya lunaunya, lunaunya. ini sebatas mata kaki. Iya, semata kaki. Sekarang udah sudah berapa kalau kita masuk? sudah lutut Pak, paling 40 cm sudah. Berarti dengan berorganik sawah kita makin Makin dalam. baik, makin makin baik. dalam lunaunya, Iya. lumpurnya. Iya. Kalau dulu sebatas mata kaki, setelah musim tanam, lumpurnya menjadi 30-40 lutut. ya, betul betul. Kalau demikian belut pun akan bertambah mungkin. Nah ini walaupun ini tanah sawah tada hujan Pak, ini belut ada sini sekarang nih. Oh gitu. Sudah apa? Ini kalau di daerah di atas itu tidak akan mungkin ada belut Pak. Jadi karena ini lunaunya banyak, cacingnya banyak, belut bertahan di sini. Oke, kalau begitu sepiring sawah kita akan panen padi organik Ya, yang hasilnya mutunya bagus. ya. Kita juga panen belut. Panen belut. Berarti sepiring sawah sudah 2 panen ya. 2 poin. Ah, Iya betul betul. Ini dalam rangka peningkatan pendapatan. Kalau ada air bisa mina padi jadinya. Ya, ya. Ya, alhamdulillah itu untuk keuntungan dari kita Organik ya. berorganik. Betul betul Pak. Betul. Oke, Pak Yen, kalau bisa diperjelas lagi kawan-kawan apa keuntungan dari berorganik ini? Kita berorganik itu mulai dari niat awal memang untuk meningkatkan pendapatan petani. Nah, karena petani padi terutama tanaman pangan itu makin lama lahannya makin sempit. Otomatis pendapatannya makin lama makin kurang. Ketika kita masuk ke organik, kita olah pupuk sendiri, kita tetap menganjurkan pupuknya yang kompos dari ternak, Pak. Kenapa dari ternak? Karena ada peluang dapat hasil dari ternaknya. Dengan luas lahan yang sama, kita ada peluang melihara ternak. Walaupun kompos tadi tidak harus ternak. Bisa bahan apa saja yang bisa lapuk, itu bisa kompos. Cuma kita mengusahakan tetap ternak. Dari ternak tadi sudah dapat pupuknya. Pupuknya kalau berlebih, kompos ini bisa dijual juga. Jadi ada tambahan penghasilan baru. Tambahan usaha. Tambah usaha baru. Ya. Dengan luas lahan sawah yang sama.
Nah, lahan sawah ini kita udah sadar betul dari awal. Kita makin lama makin turun. Nah, petani padi itu kalau tidak ada disiasati kayak gitu, apalagi kimia, udah mendekati mati gak mau aja. Hidup segan tapi mati gak mau gitu. Mati nak mau tuh mati nak boleh. Mati gak boleh sebenarnya Pak. Kalau mati adalah celaka negaranya. Kalau mati nanti siapa yang mau bertani? Konsep organik yang itu yang kita kejar. Jadi kita lahannya sama, ada diversifikasi usaha baru untuk memenuhkan siklus untuk organik itu. Kita peningkatan pendapatan per kapita, income per kepala keluarganya naik, Pak. Jadi sebetulnya kemandirian petani menjadi penting. Itu Pak. Dan tentunya kita berdoa lah. Betul. Bagaimana negara ini mau mandiri. Betul. Bukan mengantungkan nasibnya ke bangsa lain. Betul. Ya? Pak. Iya betul Pak. Ini mudah-mudahan pemerintah mau mencontoh lah. Contohlah petani organik. Ya. Yang berjiwa mandiri. Tidak mengantungkan nasibnya. Ya. Hidungnya. Betul. Ya. Lehernya ke orang lain. Ya. Baik Pak Yen. Betul. Ada saran untuk kawan-kawan petani? Silakan. Saran kami, kalau belum masuk ke organik, belajarlah dulu apa keuntungan-keuntungan organik. Kalau belum yakin juga sudah belajar, coba sedikit dulu. Kira-kira cerita ini benar apa enggak gitu. Kalau sudah yakin, nanti akan terasa bahwa keuntungan berorganik itu jauh dari konvensional. Kalau organik tadi seperti Pak Joni bilang tadi, kita betul-betul mandiri. Apa-apa dari bibit, pupuk segala macam. Apa artinya ini? Konvensional itu yang primitif. Pupuknya kimia itu Pak, yang kuno itu Pak. Kalau orang organik, pakai bang kimia ini kita anggap kalau kuno, orang organik bilang yang kimia itu sudah kuno Pak. Ya, primitif, gitu. Tidak modern lagi. Gitu, mantap. Jadi karena yang memperbaiki nasib petani hanya petani sementara ini. Karena kalau petani tidak serius memikirkan nasibnya secara berkelompok, secara pribadi, petani akan lama-lama hilang Pak. Alih profesi. Ya. Karena penghasilannya tidak cukup. Yang bisa menambah penghasilan yang luas lahan yang makin sempit tadi, yaitu organik ini. Karena ada pendapatan sampingan dari situ yang harus dikerjakan oleh petani organik. Oke. Karena Pak Yen sudah ada kelebihan, siap nanti melayani petani lain ini. Siap diundang, siap ditelepon, atau siap dikunjungi? Kami itu sebenarnya siap nanti saya cantumkan petani organik itu harus berbagi itu Pak. Harus berbagi. Artinya siap 100%. Dikunjungi jadi bahasa Minangnya. Dipanggil. Diundang pun jadi gitu ya. Siap gitu. Alhamdulillah. Untuk pengembangan ilmunya gitu. Baik kawan-kawan petani dimanapun berada, mari kita saling berbagi. Mari kita berdayakan beliau ini yang sudah berpengalaman dalam berusaha tani, berpengalaman mandiri, merdeka di petani. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Video kami kali ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mengikuti perkembangan terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.